Kristus adalah ketika kita tidak menyerah pada waktu digoda untuk jatuh kepada keinginan kedagingan, kekuatan diri sendiri, kesombongan, dan membela diri sendiri. Sebaliknya, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada kehendak Allah Bapa. Jadi sahabat, kemenangan dalam Tuhan Yesus adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia dan percaya, serta mengimani bahwa apa yang Bapa kehendaki itulah yang terbaik bagi hidup kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita adalah hidup dan berpikir dari kemenangan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya hari ini firman Tuhan ini mengubah kehidupan kita dan kita mulai hidup dan berpikir dari kemenangan. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya untuk kami hidup dan berpikir dari kemenangan. Biar setiap firman yang kami terima hari ini mengubah kami, memperbaharui kami, dan membawa kami hidup dan berpikir dari kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yosua pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yosua pasal 2 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Amin. Wow. Ini dahsyat banget ya cerita ini ya. Sekali ya. Karena dua pengintai ini lagi masuk ke daerah tempat di mana mereka akan masuk kan ya. Dan mereka dengar, wah ternyata penduduk di situ udah pada ketakutan semua. Kengerian ya. itu ya melanda mereka ya. Benar-benar luar biasa. Nah puji Tuhan melalui kisah dua orang pengintai Israel yang masuk ke kota Yeriko ini dan bertemu dengan Rahab, perempuan pelacur di kota Yeriko ini, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita sebagai orang beriman
supaya kita hidup dan berpikir dari kemenangan. Amin ya. Kita hidup dan berpikir dari kemenangan. Ya. Karena meskipun faktanya bangsa Israel belum menduduki Yeriko, tetapi melalui pengakuan Rahab mereka sudah mendengar bahwa Tuhan sudah memberikan kota Yeriko dan rajanya dan penduduknya. Sebab Tuhan sudah membuat gemetar para penduduk negeri itu. Oh, ini luar biasa ya. Faktanya belum diduduki, tapi tempat yang mau diduduki udah ketakutan dulu ya. Luar biasa. Jadi melalui pengakuan Rahab, ternyata seluruh penduduk tanah perjanjian ini sudah tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan negeri ini kepada bangsa Israel, dan bahwa kengerian terhadap bangsa Israel telah menghinggapi mereka, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi bangsa Israel ini. Amin, ya gemetar menghadapi bangsa Israel ya. Karena mereka sudah mendengar bagaimana Tuhan Allah Israel telah mengeringkan air laut Teberau di depan bangsa Israel ketika bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang telah bangsa Israel lakukan kepada kedua raja orang Amori yang besar dan kuat yang ada di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah ditumpas oleh bangsa Israel. Ya, rupanya kemenangan-kemenangan yang dialami bangsa Israel membuat mereka jadi melihat, wah ada Tuhan yang menyertai ya. Benar, Allah Israel hebat. Luar biasa ya. Nah, setelah mereka mendengar apa yang telah diperbuat oleh Allah Israel ini, maka tawarlah hati mereka dan jatuhlah semangat setiap orang di kota Yeriko dalam menghadapi bangsa Israel ini. Sebab melalui pengakuan Rahab ini mereka percaya bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dan mereka gemetar dengan apa yang telah diperbuat oleh Allah Israel. Ya, amin, itu ya, luar biasa ya. Jadi melalui kisah dua pengintai Israel dan pengakuan Rahab ini, bangsa Israel sedang diajar Tuhan supaya mereka mendiskualifikasikan fakta yang ada. Ya. Karena meskipun faktanya kota Yeriko dengan benteng kotanya yang begitu kuat dan pasukan yang lebih kuat itu belum diduduki oleh bangsa Israel, tetapi kenyataan mereka sudah tawar hati ya. Penduduk di sana di kota Yeriko itu sudah tawar hati, semangatnya sudah patah dan mereka gemetar menghadapi bangsa Israel. Wah, ini luar biasa ya. Tuhan lagi mengajarkan bagaimana kita jangan mengadakan fakta, tapi kita percaya dengan apa kata Tuhan. Amin. Ya. Karena itu Tuhan ingin supaya bangsa Israel hidup dan berpikir dari kemenangan. Sebab peperangan mereka bukan peperangan untuk kalah, tapi peperangan untuk meraih dan mewujudkan kemenangan yang sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Sebab Tuhan yang berjalan di depan mereka, dan Tuhan juga yang berperang dan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel ini. Amin. Nah, demikian juga dengan kita. Sebagai orang beriman di dalam Yesus, kita harus mendiskualifikasi fakta yang ada dengan kita hidup dan berpikir dari kemenangan. Karena di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai untuk semua masalah dosa, kutuk dan penyakit kita. Jadi kita hidup dan berpikir dari posisi kemenangan yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita. Amin. Ini pentingnya hidup dan berpikir dari posisi kemenangan. Amin. Ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Tapi syukur pada Allah yang telah memberikan pada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, inilah posisi kita sebagai orang beriman di dalam Yesus. Bahwa Allah sudah memberikan kepada kita kemenangan dari dosa, kutuk, kemiskinan, penyakit dan lain-lain melalui Yesus. Jadi kita harus hidup dari posisi ini, yaitu hidup dan berpikir dari kemenangan. Dan kita harus mendiskualifikasi fakta yang ada dengan kita berdoa dari kemenangan. Bahwa di dalam Yesus kita sudah bebas dari dosa, kutuk, kemiskinan, penyakit dan lain-lain. Amin. Berdoa dari kemenangan. Ya. Melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam Yesus sebagai orang beriman kita harus hidup dan berpikir dari kemenangan.
Sebab melalui Yesus Allah telah memberikan kemenangan itu kepada kita. Jadi kita harus mendiskualifikasi fakta yang ada. Sehingga dalam Yesus kita berdoa dari kemenangan. Bahwa Yesus sudah membebaskan kita dari dosa, kutuk, kemiskinan, penyakit dan lain-lain. Sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita akan baca dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan, sebagai orang beriman, kita harus memiliki belief system atau sistem keyakinan yang percaya, mengerti dan menyadari bahwa melalui Yesus Allah telah memberikan kemenangan kepada kita, yaitu kemenangan dari dosa, kutuk, kemiskinan, penyakit, dan lain-lain. Sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. Jadi di dalam Yesus posisi kita sudah di dalam posisi kemenangan. Oleh karena itu kita harus hidup dan berpikir dari kemenangan. Yaitu dengan kita memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ketika pikiran kita dipenuhi oleh semua yang positif, yang baik, yang benar, yang mulia ini, maka kita sedang mendiskualifikasi fakta dalam pikiran kita yang negatif itu. Sehingga kita tidak lagi hidup dan berpikir dan berdoa dari ketakutan atau kekhawatiran. Tapi kita sedang memposisikan diri kita untuk hidup, berpikir dan berdoa dari kemenangan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan tema hidup dan berpikir dari kemenangan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Silakan sayang. Ini dari Merlina Bawamenewi ya. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam juga Merlina. Kita berharap, kami berharap nih Merlina sedang menyaksikan Terang Kasih ya. Nih demikian isi DM-nya ya. Saya mau bertanya, saya dan suami kurang komunikasi satu sama lain. Dan setiap hari kami selalu ribut. Dan setiap saya kasih solusi selalu salah atau tak mau didengar. Apakah yang harus saya lakukan? Terkadang saya ingin meninggalkan dia. Terima kasih, Tuhan berkati. Merlina, engkau sungguh luar biasa ya bisa terbuka di sini ya. Terima kasih engkau sangat dikasihi Tuhan ya. Merlina harus tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau ya. Kamu tenang ya dan sabar ya dalam menghadapi suamimu ya. Dan sesuai dengan tema hidup dan berpikir dari kemenangan. Jadi semua masalah dalam kehidupan kita itu bukan berasal dari luar kita, yaitu dari orang lain, situasi dan masalah yang ada di sekitar kita. Tetapi semua itu berasal dan berawal dari pikiran kita yang negatif dalam meresponi orang lain, situasi dan masalah yang ada di sekitar kita ya. Oleh karena itu, marilah Merlina kita ambil nih waktu. Merlina mau ambil waktu untuk diam dan tenang di hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya pikiran yang negatif dibuang dan diganti dengan yang positif. Lalu Merlina berdoa minta hikmat Tuhan. Bagaimana dalam berespon dan berkomunikasi yang baik. Bijaksana dan yang membangun kepada suami Merlina ya. Jadi Merlina pertama engkau harus menyadari engkau dikasih Tuhan ya. Dan yang kedua engkau harus tahu bahwa ketika engkau dekat dengan Tuhan, tenang dan berdiam diri, Tuhan akan memberikan pencerahan. Tuhan akan memberikan kepadamu Tuhan hikmat dan terutama ketenangan. Ketenangan dan ketika kita tenang, hikmat Tuhan akan bekerja dalam kita sehingga Merlina bisa berespon, berkomunikasi dengan
apa yang baik yang Tuhan pimpin ya. Iya. Dan bijaksana. Iya, jadi nggak terpancing. Nggak terpancing dengan reaksi suami atau sikap suami, perkataan suami ya. Nah, di dalam firman Tuhan Efesus 4 ayat 29 demikian dikatakan ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wow, Melina bayangkan setiap perkataan kita itu akan mendatangkan kasih karunia buat orang yang mendengarnya gitu ya. Jadi mulai hari ini renungkan firman ini, biarlah Melina minta sama Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan untuk berespon benar kepada suami Merlina ya. Demikian juga untuk sahabat yang baik yang lain yang mungkin ada konflik suami istri. Bukan hanya suami istri, mungkin juga kakak adik, keluarga dan sebagainya ya. Tetapi hari ini kita percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita. Jaga mulut ya, jaga perkataan. Iya, sehingga kita menjaga mulut kita, sehingga kita bisa berbicara, bisa berdoa dari kemenangan. Iya, dan kata-katanya yang keluar tuh membangun. Membangun, mendatangkan kasih karunia ya. Kita mau datang kepada Tuhan ya Merlina dan sahabat yang baik, supaya hari ini kita menerima yang dari Tuhan, hikmat kebijaksanaan itu, dan kita pasti akan menang. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih bahwa kami sebagai anak-anak-Mu yang di dalam Kristus Yesus ini, kami adalah pribadi-pribadi yang sudah menang, yang sudah memperoleh segala sesuatunya daripada-Mu. Oleh sebab itu hari ini kami berkata, Bapak, apapun masalah yang dihadapi oleh Merlina dan sahabat yang baik yang lain, Tuhan yang sedang menyaksikan siaran ini, kami tahu bahwa Engkau sedang berbicara kepada kami semua, dan mulai saat ini kami mau Tuhan di dalam Yesus, kami mau berpikir dari kemenangan itu yang Tuhan sudah berikan di dalam Kristus Yesus, dan kami berkata, kami juga telah diberikan kemampuan, kasih karunia oleh-Mu untuk kami bisa berbicara kepada orang lain dengan mendatangkan kasih karunia bagi orang-orang itu yang membangun mereka. Sehingga ketika kami bersikap demikian yang dipimpin oleh Roh Kudus ini, kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami percaya juga apapun yang dihadapi oleh Merlina, Engkau adalah Allah yang selalu menyertai Merlina Tuhan, dan Engkau sendiri yang memberikan kepada dia perkataan yang begitu indah, yang membangun, yang mendatangkan kasih karunia bagi suaminya, dan Merlina tidak terpancing dan tidak terusik dan berespon dari orang lain atau dari suaminya. Dan hari ini kami tahu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran Merlina Tuhan. Demikian juga untuk sahabat yang baik yang lain, mulai hari ini kami semua berdiri di atas kemenangan. Kami tahu, kami melihat kemenangan itu sudah diberikan kepada kami, sehingga kami berespon benar dalam menghadapi semua permasalahan di depan kami, ataupun apapun permasalahan depan kami ini. Kami tahu di dalam Kristus kami lebih daripada pemenang. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Berikutnya ada DM dari Acel Noya. Shalom Bapak Agus dan Ibu Mala. Shalom. Shalom juga. Saya berharap sedang menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM dari Acel. Puji Tuhan, setelah segala kesulitan dan kepahitan hidup yang sudah lama saya lalui dan alami, pada akhirnya saya telah menang dari cobaan hidup itu semua. Terima kasih Tuhan, saat ini saya hidup bahagia dan berkecukupan bersama keluarga saya. Puji Tuhan, saya senang sekali. Wah, puji Tuhan, kita juga ikut senang dan bersyukur ya. Dan diberkati dengan kesaksian Asel yang pada akhirnya bisa melalui segala kesulitan dan kepahitan hidup. Dan sekarang hidup bahagia dan berkecukupan dalam keluarga ya. Luar biasa ya. Amin. Nah sahabat yang baik, bukankah ini luar biasa kesaksian Asel membuktikan bahwa bersama Tuhan kita akan bisa melewati semua tantangan hidup ini ya. Sesuai dengan tema dengan bagaimana kita hidup dan berpikir dari kemenangan. Jadi sebagai orang beriman kita harus mengerti bahwa kepahitan akan mengikat kita. Sehingga membuat kita hidup dan berpikir dari negatif. Sebaliknya tetapi pengampunan
akan membebaskan kita sehingga membuat kita hidup dan berpikir dari hal yang positif. Oleh karena itu, terus jaga hati ya Asyal, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Begitu juga buat sahabat yang baik, jaga hati ya. Karena kalau kita tidak melepaskan pengampunan, kita sendiri yang akhirnya dicemari hatinya ya. Ada firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata hati itu pusat kehidupan kita. Begitu hati kita negatif, pahit, kecewa, maka hidup kita akhirnya terpancar semua negatif. Tapi kalau hati kita adalah penuh kasih, mengampuni, penuh dengan damai sejahtera, maka yang terpancar semua ada hal yang indah dari kehidupan kita ya. Hari ini kita berdoa buat Asya dan sahabat yang baik yang sedang dalam pergumulan juga, lepaskan pengampunan supaya hatimu dilepaskan dari kecewaan dan kepahitan. Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur buat Asya yang sudah menang melalui semua proses kehidupannya dan mengalami kehidupan yang bahagia. Kayak berdoa biarlah Tuhan menjaga hati Asyal supaya terus ada dalam kerendahan hati, kemurnian, ketulusan dan hatinya dipenuhi dengan kasih sehingga semua yang terpancar dari kehidupan Asyal adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kita berdoa juga buat sahabat yang baik yang hari-hari ini mengalami pergumulan. Biarlah hari ini diberi kasih karunia untuk menjaga hati mereka dan berespon benar sehingga mereka terus hidup di dalam kebenaran. Kita berdoa biarlah hari ini setiap pribadi yang mendengar ini Tuhan berubah untuk mulai hidup dan berpikir dari kemenangan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih Terima ya. kasih. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, Silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Nah sahabat yang baik, mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita ini dapat hidup dan berpikir dari kemenangan. Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus hidup dan berpikir dari kemenangan. Sebab melalui Yesus Allah telah memberikan kemenangan kepada kita. Yaitu kemenangan dari dosa, kemenangan dari kutuk dan kemiskinan, penyakit dan lain-lain. Yang kedua, sebagai orang beriman kita harus mendiskualifikasi fakta yang ada. Sehingga di dalam Yesus kita berdoa dari kemenangan. Bahwa Yesus sudah membebaskan kita dari dosa, membebaskan kita dari kutuk, kemiskinan, penyakit dan lain-lain. Sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. Amin. Ketiga, sebagai orang beriman kita harus hidup dan berpikir dari kemenangan. Yaitu dengan kita memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang membutuhkan terobosan dan kemenangan dalam hidupmu? Mari datang pada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mulai saat ini berhenti hidup, berpikir dan berdoa dari ketakutan dan kekhawatiran. Percaya bahwa Yesus sudah memberikan kemenangan kepada kita. Oleh karena itu, buka hatimu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka saat ini terima terobosan dan kemenangan ini. Bahwa engkau sudah bebas dari dosa, bebas dari kutuk, bebas dari kemiskinan, bebas dari penyakit dan lain-lain. Mari kita datang kepada Bapa di surga. Bapa, kami bersyukur dan kami percaya bahwa di dalam Yesus kami sudah menerima kemenangan. Dan posisi kami sudah dalam kemenangan. Mulai saat ini kami berhenti dan menolak untuk hidup, berpikir dan berdoa dari ketakutan dan kekhawatiran. Kami bangkit untuk hidup, berpikir dan berdoa dari kemenangan. Bahwa di dalam Yesus kami sudah bebas dari dosa, kutuk, kemiskinan, penyakit dan lain-lain. Kami percaya bahwa di atas kayu salib semua sudah selesai. Sehingga kehidupan kami menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan
terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Dan ku menari, ku menyanyi, ku memuji, oh dengan kecapi dan rebana, ku memuji. Ada tarian kemenangan, sukacita